Jumpa lagi di Garuda Update. Kabar terbaru Tukul Arwana yang bikin anak tak henti menangis, masih rutin terapi. Sebelum lanjut, luangkanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan berita dari kami. Mari simak videonya. Hingga sampai saat ini, sang komedian Tukul Arwana masih dalam perawatan yang intensif, usai dirinya dilarikan ke rumah sakit Bunda. Pelawak berusia 58 tahun ini mendadak dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 23 September yang lalu, yang dikarenakan sang komedian tersebut mengalami pendarahan otak. Pria yang juga berprofesi sebagai presenter itu dibawa ke sebuah rumah sakit yang berada di Jakarta Timur. Dirinya dilarikan ke rumah sakit usai mengalami gejala pusing pada saat malam hari sebelumnya. Sakit kepala tersebut datang secara tiba-tiba. Kemudian sang presenter Tukul itu pun merasakan lemas sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Tukul Arwana pun segera mengikuti tindakan operasi. Dirinya hingga menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk mengatasi pendarahan pada otaknya. Pihak rumah sakit pun beberapa waktu yang lalu telah mengkonfirmasikan bahwa pendarahan otak yang dialami oleh sang komedian Tukul Arwana tersebut bukanlah disebabkan oleh vaksin COVID-19. Pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa stroke pendarahan paling banyak terjadi karena disebabkan oleh hipertensi. Paling banyak terjadi itu karena hipertensi, kemudian gula atau diabetes, penyakit jantung, gangguan irama jantung, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, kurang olahraga, dan pola hidup tidak sehat lainnya, tutur pihak RS. Usai selesai dioperasi, sang komedian Tukul masih menjalani terapi agar kesehatannya pulih seperti sedia kala lagi. Tukul yang kini terlihat lebih kurus, tampak duduk di sebuah kursi dan ditemani oleh sang anaknya. Dikatakan oleh sang anaknya, Vita, sampai saat ini Tukul Arwana masih sulit untuk berbicara seperti biasanya. Kalau bicara sih masih sulit ya, soalnya kan sampai saat ini masih terapi wicara juga ya, ungkap Vita. Menurut Vita, hingga sampai saat ini sang komedian Tukul masih terus menjalani terapi di rumah dan juga di klinik. Kalau di klinik itu terapi robotik seminggu 3 kali, kalau di rumah itu terapi wicara dan lain-lainnya Senin sampai Jumat, ujar Vita. Mendengar kabar soal sang komedian Tukul yang tengah dirawat jalan, rekan artis juga datang untuk menjenguk dan melihat kondisi sang pelawak tersebut. Beruntungnya, Tukul masih mengenali rekan artisnya yang datang menjenguk dirinya. Kalau ngenalin sih ngenalin banget, tapi kalau pakai masker mungkin nggak ya? Tapi kalau dibuka yang ngenalin, tutur Vita. Sebelumnya anak dari Tukul Arwana, Zofan, mengaku bahwa dirinya sangatlah sedih saat melihat kondisi ayahnya seperti itu. Zofan tak berhenti menangis ketika melihat ayahnya. Ia sedih banget lah pasti, soalnya ayah nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Ayah itu selalu senyum dan cium kalau ketemu sama aku, tapi ini kok nggak cium duluan ya, cerita Zofan sambil menangis. Zofan masih ingat betul saat pertama kali mengetahui sang ayahnya Tukul Arwana sakit. Ia pun mengatakan bahwa kala itu Tukul sudah diam saja di depan televisi. Iya, jadi waktu itu, ayah diam saja dan aku langsung panggil kakak kan. Aku tanya kok ayah diam saja, ungkap Zofan lagi. Vita pun juga menjelaskan bahwa dirinya sangat kaget saat kali pertama melihat kondisi sang ayahnya. Ia mengaku tidak menyangka bahwa sang ayahnya akan mengalami kejadian seperti ini. Jadi waktu itu memang aku sedang ada di kamar yang gak kemana-mana, tiba-tiba Zofan manggil, "Kak, kok ini ayah diam saja?" Langsung tuh dari situ aku kasih minum dan airnya sampai tumpahkan. Dia kayak, "Yang ini tolong bersihkan dong." Tapi kondisinya sudah tidak bicara di situ tapi masih sadar, ujar Vita. Vita mengatakan, saat itu dirinya langsung mengeluarkan mobil dan membawa sang ayahnya Tukul ke rumah sakit terdekat. Ia mengatakan kala itu sang dokter yang ada di rumah sakit itu mengatakan jika sang komedian Tukul tidak bisa diberikan penanganan di rumah sakit itu. Kan soalnya itu rumah sakit ibu dan anak, dokternya bilang kalau ini harus dibawa ke rumah sakit. Nah, opsinya dikasih 2 pon atau 1 lagi. Nah, kita langsung ke pon Cawang itu, tutur Vita. Saat berada di perjalanan,
Vita pun harus melawan kemacetan yang luar biasa saat itu. Hingga sampai akhirnya adanya patroli yang sedang berjaga-jaga di sana. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian.